Hikayat Malin Deman. Syahdan hiduplah seorang pemuda yatim piatu pada zaman dahulu kala. Malin Deman namanya. Ia pemuda yang rajin, giat belajar, dan baik budinya. Malin Deman tinggal dengan seorang janda tua bernama Mandeh Rubiah. Mandeh Rubiah menganggap Malin Deman seperti anak sendiri. Pada suatu malam, Malin Deman kembali menjaga tanaman padinya. Ia terperanjat setelah melihat 7 bidadari tengah mandi di kolam yang terletak di belakang pondok Mandeh Rubiah. Sungguh eloknya bidadari-bidadari itu. Ucap Malin Deman. Malin Deman terpesona melihat kecantikan 7 bidadari tersebut. Malin Deman juga melihat 7 selendang tergeletak di dekat kolam. Selendang itu digunakan para bidadari untuk kembali ke kayangan. Kemudian, Malin Deman mengambil salah satu selendang. Aku akan mengambil salah satu dan menyembunyikannya, agar salah satu dari mereka tidak bisa pulang. Ucap Malin Deman. Lalu ia sembunyikan dan kembali mengintip 7 bidadari yang sedang mandi tersebut. Menjelang pagi, 7 bidadari berniat kembali ke kayangan. Tetapi, salah satu bidadari, yaitu bidadari bungsu, tidak dapat menemukan selendangnya. Kemana selendangku? Ucap putri bungsu sambil kebingungan karena selendangnya hilang diambil Malin Deman. Dan ia ditinggal oleh 6 bidadari lainnya. Sepeninggal kakak-kakaknya, si bungsu menangis. Ia ketakutan untuk tinggal di bumi. Malin Deman lantas mendekati dan menghibur si bidadari bungsu. Hai bidadari cantik, mengapa engkau menangis? Ucap Malin Deman. Aku kehilangan selendangku. Ucap putri bungsu sambil menangis. Lalu Malin Deman berkata, Aku tak bisa membantu, tetapi kau bisa tinggal di rumahku untuk sementara. Malin Deman kemudian mengajak bidadari itu ke rumah Mandeh Rubiah. Sesampainya di rumah, Malin Deman memanggil ibunya. Hai ibu, aku membawa bidadari ini karena dia kehilangan selendangnya dan tidak bisa pulang ke rumahnya. Kalau begitu, biarkan ia tinggal di sini. Jawab ibunya yang prihatin melihat putri bungsu. Malin Deman meminta Mandeh Rubiah menyembunyikan selendang itu selamanya. Malin Deman mengajak ibunya mengobrol dan berkata, Ibu, tolong kau sembunyikan selendang yang dimiliki oleh bidadari tadi. Baiklah, nak. Jawab ibu yang setuju dengan permintaan Malin Deman. Sejak saat itu, Malin Deman dan putri bungsu saling jatuh cinta. Keduanya lantas menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sutan Duano. Putri bungsu semula sangat berbahagia bersuamikan Malin Deman. Namun, sejak Sultan Duano lahir, perangai Malin Deman menjadi berubah. Malin Deman malah lebih banyak menghabiskan waktunya di area perjudian, hingga seringkali tidak pulang berhari-hari lamanya. Hingga pada suatu saat, putri bungsu menemukan selendang miliknya di rumah ibu Malin Deman. Selendangku, mengapa bisa ada di rumah ini? Ucap putri bungsu sambil kebingungan. Seketika, ia membawa selendang itu ke rumahnya. Putri bungsu kemudian menemui Bujang Karim, pegawai Malin Deman, dan berkata, Hai Bujang Karim, tolong kau sampaikan kepada Malin Deman. Aku akan kembali ke kayangan dan membawa Sultan Duano ke sana. Bujang Karim segera cepat mencari Malin Deman ke area perjudian. Tuan, istrimu ingin pergi karena telah menemukan selendang miliknya. Ucap si Bujang anak buahnya. Apa? Ucap Malin Deman yang sedang berjudi. Malin Deman panik. Dengan terburu-buru, ia segera kembali ke rumah untuk menemui istri dan anaknya. Namun, ia sudah terlambat. Istri dan anak kesayangannya telah kembali ke kayangan. Malin Deman hanya dapat menyesali kepergian anak dan istrinya. Ia benar-benar sangat menyesal. Aku sangat menyesal telah meninggalkanmu, wahai putri bungsu. Ucap Malin Deman dengan sangat menyesal. Akhirnya, ia harus kehilangan keluarga tercintanya.